Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di channel Mami Yes, channel tempat kita berbagi informasi tentang berbagai informasi di dunia otomotif. Baik teman-teman semuanya, sekarang saya akan membahas sebuah komponen yang tidak kalah penting atau malah justru sangat penting yang berada di kendaraan kita, yaitu power steering. Nah, power steering itu fungsinya untuk meringankan putaran setir, atau agar kita pada saat memutarkan setir atau roda setir itu tenaganya kecil, ringan, dan nyaman. Nah, power steering ini dilengkapi dengan minyak power steering itu yang tipe hidrolis. Ada yang menggunakan tipe elektrik atau EPS, electric power steering. Jadi kita harus tahu dulu jenis mobil kita itu menggunakan tipe atau jenis power steering yang EPS, pakai EPS, electric power steering, atau jenis yang menggunakan hidrolik atau minyak power steering. Nah, ini di depan saya ini ada unit kendaraan, yaitu mobil Toyota Innova lama, dan mobil ini menggunakan power steering tipe atau jenis hidrolis, maka menggunakan minyak. Ini sama dengan kendaraan-kendaraan, maksud saya banyak kendaraan yang menggunakan power steering hidrolis ya. Maka di video ini kita akan belajar mengontrol, memastikan power steering kita bekerja normal. Dan yang pertama saya akan memberikan sebuah informasi yang sekiranya teman-teman perlu ketahui, bahwa minyak power steering itu harus selalu dikontrol ya. Jangan sampai minyak power steering mengalami satu, kedaluarsa atau sudah tidak maksimal fungsinya karena sudah berubah bentuk. Yang kedua, habis karena suatu kebocoran. Nah, untuk mengecek oli power steering itu pertama kita cari dulu tabung ya, tabung reservoir oli power steering di area mesin. Jadi ini kan area mesin ini. Ini bagi teman-teman pemula, mari kita belajar bersama di sini agar kita tahu tentang kendaraan kita ini menggunakan power steering atau tidak. Kalau menggunakan, ya setidaknya kita memahami secara sederhana tentang power steering. Jadi yang pertama, untuk mengecek oli power steering bagi yang menggunakan power steering tipe hidrolis ya, itu pertama kita cari tabung reservoir di area mesin sini, reservoir oli power steering. Nah, reservoir atau tangki cadangan tuh ini tangki cadangan power steering. Jadi teman-teman, kalau ada tangki tabung yang bentuknya seperti ini atau mirip, kemudian ada selangnya ya, kemudian di bawahnya itu ada kelengkapan seperti pompa gitu ya. Ini adalah tabung minyak cadangan atau penampung minyak power steering. Nah, penampung minyak ini ada tutupnya ya. Jadi tutupnya ini kita buka. Nah, tutupnya ini kita buka dan periksa ketinggian serta warna oli. Nah, ini kan ada bekas olinya ini. Kemudian di sini ini ada tandanya, kodenya. Nah, ini ya. Nih. Jadi ada kode yang tulisan ini berada di ujung bawah dipstick. Kalau kita balik begini, ini ada di bagian atas dipstick ya. Nih, jadi kalau ini berada di atas dipstick, kemudian kalau kita balik begini, nah ini kotaknya tulisannya ada di bawah dipstick. Nah, yang pertama kita pastikan kalau setelah kita copot, kita lepas tutupnya, itu minyak power steering warnanya masih, kalau merah ya sangat merah, jernih merahnya, bening merahnya ya, merahnya kelihatan. Jangan sampai menjadi merahnya itu sudah semakin gelap atau terlalu gelap. Kalau merahnya sudah unsurnya gelap, itu berarti minyak power steering ini sudah kedaluarsa ya, kekentalannya sudah berubah, jadi untuk kerjanya sudah tidak maksimal. Atau warnanya harus bening. Jadi minyak power steering itu yang masih bagus ya warnanya harus bening, atau kalau merah ya harus merah, tidak boleh berubah menjadi warna gelap ya. Kemudian tidak boleh dia itu
misalnya pekat sekali, itu tidak boleh. Jadi pekat sekali tidak boleh, ya. Nah, perlu ketahui, jangan sampai minyak power steering ini, kita punya kendaraan ternyata di bagian-bagian samping-samping sini, tabung ini ada rembesan-rembesan minyak power steering yang tumpah atau merembes keluar, atau tabungnya sampai basah. Kalau sampai tabung reservoir atau minyak power steering ini rembesannya sampai membasahi tabung, itu tanda dia mengalami sirkulasi yang tidak baik, sehingga dia pada saat panas suhunya, nah, jadi di dipstick ini kan ada tulisan hot nih, ada tulisan hot nih di bagian atas, ini ada tulisan hot di bagian ada tulisan cool ya di bagian bawah. Nah, jadi pada saat mobil bekerja dipakai, itu minyak power steering kan panas, suhunya naik. Nah, apabila kerjanya tidak normal, kepekatannya, kekentalannya sudah tidak sesuai, minyaknya sudah kedaluarsa, itu biasanya yang terjadi minyak power steering ini suhunya naik, kemudian dia akan mendesak keluar. Ya, mendesak keluar dari jalan manapun dia akan cari. Kalau misalnya di bagian atas dia bisa keluar merembes ke atas, maka dia akan keluar di bagian sini. Tapi kalau di bagian sini ternyata silnya, karetnya masih kencang, nggak bisa untuk keluar, dia akan mencari jalan keluar lain, sehingga di bagian tertentu pasti akan terjadi kebocoran atau basah, mungkin selangnya dan lain sebagainya. Maka jangan sampai itu terjadi, teman-teman sekalian. Ya, sebaiknya kita pastikan minyak power steering ini tidak ada rembesan-rembesan. Kalau sudah ada rembesan-rembesan, segera lakukan pembersihan. Ya, lakukan pembersihan, diganti minyak power steeringnya, dikuras, diganti dengan minyak power steering yang baru. Ini salah satu kita memperhatikan kendaraan kita di bagian power steering. Kemudian teman-teman sekalian, untuk warna oli tadi sudah saya sampaikan ya, oli power steering itu yang baru biasanya berwarna merah atau bening. Jika warnanya sudah keruh atau gelap, kemungkinannya itu pasti sudah minta diganti karena sudah kedaluarsa. Jadi harus diganti ya. Dan pastikan itu teman-teman itu menggunakan oli power steering yang direkomendasikan menurut pabrikan mobil Anda. Jadi mobil-mobil ini sudah mempunyai rekomendasi dari pabrik-pabrik tertentu. Jadi jangan sampai mengganti oli power steering tidak sesuai prosedurnya. Dan gantilah oli power steering ini secara berkala. Itu biasanya setiap 40.000 km ya. Jadi setiap 40.000 km atau sesuai rekomendasi pabrikan yang ada di buku manualnya. Ya, jadi kemudian jika dirasakan ada kemudi yang terasa berat, segera cek bagian ini. Periksa apakah olinya masih, apakah habis. Jadi kalau sudah ada gejala kemudi jenengan, setirnya kalau sudah terasa berat, itu segera cek power steeringnya. Ya. Gejala-gejala lain yang mencurigakan pada sistem power steering itu segera diperiksakan ke bengkel. Misalkan bunyi, ada suara-suara abnormal atau yang tidak normal, itu segera dicekkan ke bengkel. Mungkin itu saja ya teman-teman untuk informasi kita pada kali ini. Untuk berhati-hati pada kendaraan kita tentang power steering ini sangat utama, ini sangat penting untuk kita ketahui. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa kalau ini bermanfaat, dukung channel saya, subscribe, bisa di-share ke teman-teman yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.